Halo netizen, ini adalah the new Mini. Yes, jadi di bulan Agustus 2021 ini Mini Indonesia menghadirkan Mini yang versi facelift kedua yang sudah meluncur lebih dulu di Eropa sana ya. Dan dia juga banyak modelnya. Jadi ada yang 3 door seperti ini kayak Mini klasik, ada yang Mini Cabrio dengan atap terbuka, dan pastinya juga ada Mini 5 door yang punya pintu belakang buat memudahkan akses masuk ke baris kedua. Dan variannya juga lengkap ya, ada yang dari Cooper, Cooper S, dan untuk yang varian 3 door ini dia juga tersedia dalam varian John Cooper Works yang mesinnya lebih bertenaga. Dan karena gue reviewnya ini sebelum launching resminya, untuk harganya juga belum ada ya. Jadi kalau soal harga nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah kalau sudah ada. Dan sekarang kita lihat ke tampilan depannya dulu. Enaknya Cabrio aja kali ya. Jadi kalau di Mini yang facelift kedua ini sekarang jadi lebih imut ya, karena dia juga depannya berubah total, apalagi dengan aksen-aksen ventilasinya tuh yang lebih simple gitu ya. Baik yang di Cabrio atau yang di 3 door atau yang di 5 door itu punya muka depan yang sama. Jadi yang membedakan itu cuma bentuk bodinya aja. Dan untuk di Indonesia kita juga mendapatkan kayak semacam night package atau black package gitu. Jadi di bagian grill sini, di sekeliling lampu, di perintilan kayak door handle sama di cover spion itu warnanya hitam gloss. Jadi lebih manis dan lebih minim chrome ya. Mungkin gak seklasik Mini yang dulu-dulu yang agak banyak chrome, tapi kalau yang ini jadi kelihatan lebih modern dan kelihatan lebih sporty juga. Di bagian grill tengahnya itu juga sekarang ada kayak bar atau palang yang sewarna body ya tuh. Jadi kayak ada aksen warna body di bagian tengah grillnya. Untuk lampu juga sebetulnya masih sama seperti yang facelift pertama dulu ya. Jadi sekarang DRL-nya tuh udah membulat satu lingkaran full. Kalau yang versi awal-awal banget yang dulu keluar di 2014, dia cuma kayak 2/3-nya aja ya. Di bagian bawah itu ada tempat buat sein halogen. Kalau sekarang seinnya sudah LED built-in ke lingkar DRL-nya. Untuk lampu utama juga sudah menggunakan lampu proyektor LED yang super terang dan super canggih juga, karena dia bisa menyinari rambu-rambu di bagian sisi jalan ya. Untuk emblem, karena tadi kita udah mendapatkan yang night package atau black package gitu, emblem Mini juga warna hitam. Dan di bagian cup itu juga ada aksen hood scoop ya, yang sebuah tribut kepada Mini versi BMW yang generasi pertama tahun 2002-an dulu. Terus di bagian cup ini dia juga ada striping yang sebetulnya optional, kita nggak perlu punya. Jadi kalau misalnya kalian pengen stripe itu tinggal tambah aja. Untuk velg juga dia sekarang baru modelnya kayak palang-palang bergaris seperti ini. Untuk bannya juga lumayan tipis ya, tapi untuk menunjang handling go-kart feel-nya khas Mini. Dia 205 40R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, terus teknologi pengereman juga sudah lengkap ya, ABS, CBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist sudah lengkap semua. Dan sekarang di Mini facelift kedua ini juga sudah ada AEB, Automatic Emergency Braking. Jadi udah ada front collision warning, lane departure system yang kayak mobil-mobil mewah pada umumnya. Di bagian samping sini juga ada aksen ventilasi gitu dengan logo S untuk yang varian Cooper S. Dan untuk cover spionnya juga semenjak yang facelift pertama atau tahun 2018 dulu dia nggak full bulat ya, dia kayak ngeruncing gitu di bagian tangkainya. Dan untuk tangkainya juga nempelnya tuh nggak di body, dia nggak di pojokan pilar, dia nempelnya tuh di body, jadi kelihatan lebih streamline dan kelihatan lebih modern. Untuk door handle juga dia warnanya hitam gloss. Dan untuk yang 3 door seperti ini dia modelnya frameless ya. Kalau yang 5 door dia pakai frame. Di bagian atas juga di unit ini atapnya warna hitam, dan semua pilarnya itu juga diwarnain black gloss seperti ini. Jadi kesannya tuh kayak floating roof, walaupun di atap yang warna hitam ini jadi nggak begitu kelihatan. Dan lanjut ke belakang, untuk lampunya masih sama seperti facelift pertama yang modelnya tuh Union Jack full LED, jadi kelihatan kayak bendera Inggris seperti ini ya. Untuk di tengah sini juga aslinya dia ada logo Mini tuh seperti itu, cuma karena dia kayak kedapatan black package tadi ya, dia jadi agak tersamarkan di garnish plat nomor yang warnanya juga hitam gloss seperti ini. Lampu plat nomor sudah LED, dan untuk emblem Coopernya itu juga warnanya black gloss. Untuk bumper belakang ini juga
lumayan sporty dan ada knalpot di tengah, dual exhaust gitu keluarnya. Untuk sensor parkir di belakang itu lengkap ya, ada 4 titik. Untuk di kaca belakang ada wiper, HIMARS stop lampnya di atas, dan ada defogger juga pastinya. Untuk bagasinya seperti ini, jadi lumayan lega nih ya, lumayan praktis, khas sebuah hatchback. Di atasnya juga ada partial shelf dan joknya ini juga bisa dilipat 60-40, bisa rata lantai, dan di bagian bawah sini juga ada lantai bagasi yang ini ada holdernya. Jadi kalau kita buka full, nah dia ketahan sama trim ini, jadinya kalau kita mau ngambil barang di sini tuh nggak perlu nahan lantai bagasinya. Di bagian sebelah kanan juga ada lampu bagasi, yang sebelahnya ada power outlet 12 volt. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, kalau yang Cabrio, dia bagasinya sedikit berbeda ya, karena dia punya atap yang bisa dilipat. HIMARS stop lampnya juga pindah ke trim chrome yang ada di tengah sini, dan untuk bagasi juga dia terbukanya ke bawah gini. Nah, untuk bagasinya juga jauh lebih kecil ya dibandingin yang versi hardtop. Jadi karena ada tempat buat ngelipet atapnya, dia ruang atas ini lumayan sempit, tapi emang rata-rata Cabrio yang model begini tuh nggak begitu beda ya, kayak Fiat 500 atau mobil-mobil retro klasik lainnya. Bagasi juga nggak begitu jauh, dan di bagian sini juga ada tuas untuk melipet jok baris kedua. Jadi walaupun dia punya atap yang terbuka, dia tetap bisa dilipat jok belakangnya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk pilihan mesin juga tetap sama seperti sebelumnya. Jadi ada 2 pilihan mesin tapi 3 pilihan tenaga. Yang pertama adalah mesin B38 untuk yang versi Cooper, yaitu mesin 1500 cc 3 silinder. Yang kedua adalah mesin ini yang tersedia di Cooper varian S. Jadi ada mesin 2000 cc 4 silinder turbo, dan ada yang paling di atasnya lagi, yaitu Mini John Cooper Works yang menggunakan mesin yang sama seperti yang S tapi tenaganya jauh lebih besar. Untuk di varian Cooper S ini dia tenaganya 228 HP dengan torsi sekitar 320 Nm. Dan untuk transmisinya yang Cooper dan Cooper S dia menggunakan transmisi dual clutch 7 percepatan ke roda depan. Untuk ruang mesin ini juga sangat rapi sekali, khas BMW Mini. Ada engine cover dengan tulisan Mini dan ada teknologi twin power turbo. Untuk cupnya juga rapi, ada peredamnya di tengah, sama ada kayak bonnet strut dari hidrolik gitu. Oke, yuk langsung kita tutup, dan sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, yang keren juga pas kita buka pintu, dia tuh kayak ada pancaran logo Mini yang ditembakin dari bawah spionnya, jadi kesannya tuh mewah sekali ya. Untuk di bagian depan, joknya juga sudah menggunakan jok kulit yang kulitnya juga cukup bagus, dan pengaturannya dia masih full manual ya, yaitu di bagian sini tuh ada buat recline, height adjuster, dan slidingnya menggunakan bar besi ini. Dia juga ada tight support atau penopang paha yang bisa didorong secara manual. Di bagian doorsill juga ada logo Mini Cooper S. Dan sekarang kita masuk ke kabin dalamnya aja ya. Oke, nah di interior juga ada beberapa perintilan yang baru di varian facelift kedua ini ya. Untuk setirnya masih sama bentuknya, jadi bulat dan sporty seperti ini, sudah dilapis kulit. Pengaturannya juga sama, dia tilt dan teleskopik, serta kalau kita tilt setirnya, dia mengikuti ya, si instrument clusternya naik turun gitu, mengikuti posisi setir. Yang baru di setir ini adalah ini ya, tombolnya ya, atau buttonsnya. Dia sekarang panelnya tuh kayak piano black gitu, yang ini kayak nyatu gitu. Jadi kesannya tuh kayak tombol-tombol setirnya di beberapa model Range Rover yang kelihatannya tuh kayak touch panel, tapi ini sebetulnya tombol fisikal, cuma dia modelnya piano black aja. Di sebelah kanan pun juga sama ya. Kalau sebelah kiri tadi kan untuk cruise control sama speed limiter, yang sebelah kanan sini untuk pengaturan ganti track, volume, voice command, angkat tutup telepon. Di tengah juga tetap ada logo Mini dengan airbag sama klaksonnya. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan serta menurunkan gigi. Di sebelah sini juga ada tuas lampu sein yang ada tombol MID sama tombol buat auto high beam. Yang sebelah kanan untuk switch wiper, dan wipernya juga sudah otomatis.
Untuk instrument cluster juga dia sama seperti Mini Countryman yang baru ya, yang facelift juga. Jadi dia sekarang menggunakan panel LCD yang kelihatannya tuh floating gitu, jadi nggak menggunakan jarum analog lagi. Yang beberapa orang bilang kalau ini terlalu modern untuk sebuah Mini yang dia kan gayanya tuh retro futuristik ya, tapi untuk ini ya gue sih suka-suka aja, walaupun emang sih yang versi analog itu sedikit lebih baik gitu ya, kelihatannya lebih kuno dan lebih pas sama tema retro dari Mini ini. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah tengahnya itu ada MID-nya, dan di sebelah kanan ada fuel gauge. Untuk MID-nya sendiri juga lumayan lengkap ya. Di bagian sini ada jam digital, terus di bagian sini ada kayak temperatur udara luar, sisa jarak tempuh. Di bagian bawah juga ada kayak layar peringatan seperti ini. Terus ada odometer, kalender, temperatur mesin, konsumsi BBM. Terus ada kecepatan rata-rata, ada open-o-meter, jadi dia bisa menghitung berapa lama kita nyetir dalam keadaan atap terbuka. Itu sebetulnya tidak penting ya. Dan balik ke layar odo trip meter. Oke, jadi untuk instrument clusternya sebegitu aja. Emang sih nggak se-configurable mobil-mobil lainnya yang sudah pakai LCD display seperti ini, tapi ya cukup oke. Di bagian sebelah kanan dia ada ventilasi AC yang dia bisa dibuka tutup seperti ini. Ada pengaturan lampunya, dia bisa mode auto, lampu senja, lampu utama, dan ada fog lamp belakang juga. Di bagian sini juga ada adjuster untuk ketinggian lampu depan sama buat terang redupin panel instrumen. Untuk pedal dia model gantung seperti itu, dan di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di sebelah kanan juga ada tuas kap mesin yang khas BMW Group ya, dia ditarik 2 kali, jadi pas kita ke depan itu langsung buka kapnya aja, nggak perlu nyari latchnya lagi. Untuk di bagian door trim ini juga mewah sekali, khas Mini, dia banyak panel soft touch-nya. Di bagian sini juga soft touch untuk di bagian bawah, tapi dia plastik ya. Door handle-nya juga khas Mini, dia modelnya retro tapi emang kurang ergonomis ya, karena kita harus begini tangannya, bukan begini. Ada switch buat central locking, dan di bagian sebelah sini ada pengaturan spion sama buat ngelipet si spionnya ya. Nah, di bagian sini juga ada switch power window yang modelnya tuh chrome, sama dia juga ada switch ini ya untuk yang versi cabriolet. Jadi kalau kita tarik, dia akan membuka sama menutup jendela depan dan jendela belakang secara bersamaan ya. Kita lihat yang sebelah kiri, dia juga auto loh. Tuh, jadi satu tombol bisa ngebuka 4 jendela sekaligus. Di bagian atas untuk di pilar ada audio dari Harman Kardon sebanyak 12 speaker, tapi ini cuma di trim Cooper S ke atas ya. Di bagian atas juga ada sun visor dengan cermin seperti ini. Ada card holder di sisi luarnya. Untuk spion tengah dia sudah auto dimming. Di bagian atas ini ada lampu baca kanan kiri, sama yang tengah ini untuk nyalain lampu tengahnya ya. Terus di bagian sini ada switch untuk ambient light, bisa diganti-ganti warnanya. Dan di bagian sini juga ada switch untuk membuka atau menutup si atap kanvasnya. Di sebelah kiri sun visor, ada cermin dan card holder juga. Lanjut ke tengah, dia juga memiliki beberapa hal baru ya. Yang pertama adalah di bagian sini. Jadi seperti yang gue bilang tadi, dia punya sistem active safety ya sekarang, atau mini intelligent drive kalau nggak salah. Jadi kalau kita pencet tombol ini tuh, dia ada active safety-nya. Sebentar, ini gue nyalain ulang. Nah, dia ada lingkaran biru seperti ini, lingkaran hijau yang isinya tuh ada collision warning, ada pedestrian alert, lane departure warning, dan ini juga bisa diatur-atur kayak warningnya tuh mau telat, sedang, atau lebih awal. Dan yang kedua adalah layar mini connected ini sekarang temanya baru ya. Jadi menu-menunya itu bukan bulat yang ada di kanan kirinya gitu, tapi sekarang dia modelnya tuh horizontal gini, geser ke kanan ke kiri. Jadi mirip seperti BMW iDrive 6. Di sini ada layar communication kayak buat nelpon atau macam-macam. Dia juga ada sambungan radionya di sini. Dan dia juga ada Bluetooth audio, USB, dan pastinya sudah lengkap dengan konektivitas kayak Apple CarPlay yang wireless. Di bagian sini juga ada navigasi, tapi kayak dia tuh connect ke USB, jadi harus di loading dulu mungkin karena ini unit display ya. Di bagian sini ada vehicle setting yang banyak sekali, kayak setting lampu interior, ambient light-nya nyala atau enggak, terus lampu eksteriornya, one touch triple turn signal-nya nyala atau enggak, atau bisa diatur 3-5 kali kedip. Ada DRL, welcome lights, dan welcome home lights-nya itu bisa diatur berapa lama nyalanya.
Terus setting pintu, ada comfort aksesnya juga bisa dinyalain atau enggak, auto door lock dan lain-lain. Di bagian sini ada setting untuk intelligent safety-nya tadi. Di bagian speed warning ini untuk kayak pengingat kecepatan ya, kalau kita udah ngelewatin kecepatan tertentu nanti dia akan berbunyi. Ada configure green juga, jadi dia punya mode berkendara yang kayak mode eco-nya lah. Nah, mode eco-nya ini bisa diatur speed limitnya mau berapa, terus climate control-nya juga bisa dibikin green atau dibikin eco lah, jadi sedikit gak dingin tapi efeknya akan mempengaruhi ke konsumsi BBM yang lebih irit. Sama juga ada mode coasting, jadi kalau kita lepas gas di kecepatan tinggi ya, kayak di tol gitu ya, 60 km per jam ke atas, dia akan kayak mencopot hubungan mesin dan transmisi, jadi kesan itu kayak ngeluncur di netral. Di bagian sini juga ada auxiliary ventilation, jadi kita bisa nyalain kayak AC atau kipasnya doang sih ya. Setiap kita mau mulai berkendara, kita tinggal set jamnya kita mau berangkat, dan nanti si AC atau kipasnya itu akan nyala sebelum kita berkendara. Di bagian sini juga ada buat setting basic ya, koneksi ke handphone, bahasa, display, kalender, satuan unit. Terus ada macam-macam konten dari main menunya juga bisa kita lihat. Dan ada openometernya tadi atau namanya itu always open timer. Jadi dia akan menghitung berapa lama kita berkendara dengan atap terbuka. Lucu juga. Ada profil pengemudi, status kendaraan, lengkap ya, ada flat tire monitor setting. Terus ada engine oil level. Bahkan kita juga bisa ngukur ya. Tapi mesin harus nyala, dan ada check control juga. Sama di bagian sini ada service requirement. Jadi sekalian lihat terakhir kali kita servis kapan, olinya masih oke atau enggak, vehicle check atau enggak, dan minyak remnya juga akan dicek. Di bagian teknologi in action juga ada layar minimalism. Terus ada sports display juga yang akan mengukur tenaga dalam satuan kilowatt dan torsi satuan newton meter. Di sebelah kanannya juga ada mini connected dan notifikasi kalau misalnya mobilnya ada apa-apa. Dan dia juga bisa difungsikan sebagai touchscreen ya, jadi nggak perlu pakai controller di bagian tengah dashboard, kita bisa langsung pencet aja. Di bagian samping sini juga ada ambient light khas mini yang kita bisa atur mau fungsi ngikutin ambient light kah, atau ngikutin seperti sekarang nih kayak tachometer gitu. Cuma karena mesinnya lagi mati, biasanya dia ada lampu warna putih gitu ya. Nanti kalau udah dekat red line dia akan muter sampai ke kanan, yang ini merepresentasikan red line yang kayak di tachometer. Di bagian bawah layarnya juga ada kayak tombol-tombol model capacitive button gitu ya. Kalau kita nyalain lampu senja nih, kelihatan nih ada kayak koneksi ke pilih menunya atau milih mode audio. Di sini ada knob volume dan on off, ada next track, dan ada 6 preset radio. Di bagian atas tadi ada lampu hazard yang berkedip kayak mobil Eropa pada umumnya. Untuk AC dia sudah menggunakan dual zone climate control, bisa diatur paling panas 28, paling dingin 16 derajat. Bisa dimatiin juga, dan kalau kita pilih auto dia juga akan berfungsi sebagai climate control yang otomatis, atau kalau kita pencet di sini kita bisa atur arah AC-nya, bisa ke kepala, ke muka, dan ke kaki. Jadi arah AC-nya banyak. Dan di bagian bawahnya juga ada tombol buat defogger depan, defogger belakang, sirkulasi udara, mode AC, dan satu tombol ini bisa menggunakan sistem max AC. Jadi posisinya tuh langsung ke paling dingin dan fan speed ke paling kenceng ya. Jadi buat pendinginan cepat lah istilahnya. Di bagian bawahnya juga ada start stop engine button yang khas mini ya. Dia modelnya toggle switch gini yang akan berdenyut kayak detak jantung gitu, dan kalau kita injek rem dia akan nyala lebih terang lagi. Di bagian sebelah kanannya ada switch untuk mematikan stability control, dan ada buat mode berkendaranya. Ada green, mid atau normal, dan ada mode sport yang langsung berubah temanya menjadi kayak lebih gelap gitu, dan ambient lightnya juga berubah jadi merah ya. Di bagian sebelah kirinya juga ada tombol untuk mematikan auto stop start. Di sebelah sini ada power outlet, ada USB normal dan USB Type-C, serta ada tempat penyimpanan terbuka. Ada 2 buah cup holder di sini, dan oh iya, untuk kuncinya dia seperti ini. Masih sama seperti mini sebelumnya, ada tombol unlock, logo lock yang di logo mininya, dan buat buka bagasi. Di belakangnya sih polos ya. Terus untuk transmisinya juga sama seperti mini Countryman yang facelift ya. Dia menggunakan model joystick seperti ini. Dia sekarang juga menggunakan transmisi kopling ganda atau dual clutch 7 percepatan.
Dan untuk pindahin giginya juga tinggal pencet unlock, geser ke belakang untuk drive, dorong ke depan untuk netral, dan dorong ke depan full sambil mencet unlock untuk masuk gigi mundur. Dan kalau kita lagi di mode drive, kita bisa geser tuas ini ke kiri untuk masuk ke sport mode atau manual mode. Untuk turun gigi dia dorong ke depan, naik giginya tarik ke belakang. Dan untuk ke posisi park atau P tinggal pencet tombol P di atasnya aja. Di sebelah sini juga ada controller untuk layar tengahnya tadi, ada rotary dial seperti ini, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang. Untuk pilih menu tinggal klik tengahnya aja. Di belakang ada tombol back sama tombol option. Di tengah sini ada tombol menu untuk balik ke main menu atau menu utama, dan ada shortcut ke media, communication, peta, dan navigasi. Di sebelah kiri sini juga untuk yang versi 3-door ini atau yang Cabrio juga dia menggunakan handbrake yang manual ya. Jadi belum menggunakan electronic parking brake seperti yang ada di Clubman atau Countryman. Di tengah sini juga ada armrest yang ini bisa dilipat seperti ini atau bisa diatur ketinggiannya mau berapa. Sama di bagian atasnya juga ada tuas satu lagi yang di dalamnya itu ada wireless charger untuk handphone kita. Di bagian dashboard sini juga ada panel ala-ala karbon gitu, di bawahnya ada garis ambient light, sama di bagian glove box dia juga bisa dikunci, dan di dalamnya itu ada glove box dengan lampu. Oh iya, hampir lupa, di bagian sini juga ada alat pemadam api ringan ya, karena dia sudah NIK 2021. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari Mini facelift kedua ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Mini facelift ini, dan kita akan coba yang versi hardtopnya ya, karena untuk yang Cabrio kan ya pasti lega ya, karena dia punya atap yang bisa dilipat. Kalau sekarang kita akan cari tahu berapa banyak legroom dan headroomnya. Di bagian belakang jok depan ini ada tuas yang nanti dia akan ngelipat dudukannya, dan joknya bisa otomatis maju. Oke, kalau kita masuk ke kabin belakang sini, dan ini kita balikin ke posisi berkendara kita. Ini adalah posisi berkendara gue ya, tinggi gue 170 cm, dan untuk legroomnya cuma tersisa segini ya, jadi udah mentok sih sebetulnya. Tapi kalau kita duduknya agak ngangkang gini masih lumayan lega. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket di kanan dan kiri, dan untuk headroom dia sisa 4 jari, jadi lega loh tuh, 4 jari beneran gitu, jadi nggak sempit. Dan kalau di versi yang Cabriolet, joknya ini juga tegak ya, karena dia kan tuh posisinya aja kelihatan nih. Kalau ini mobil parkirnya bener-bener sama dan panjangnya kurang lebih sama, dia tuh headrestnya ada di situ ya, jadi sedikit lebih tegak, dan itu nggak nyaman banget sih untuk orang dewasa. Tapi kalau di versi hardtop ini, joknya itu bisa lebih rebah, jadi untuk perjalanan jauh si versi yang 3-door ini akan lebih nyaman untuk penumpang di belakang. Headrest juga ada 2, bisa di adjust. Ada ini juga seatbelt 3 titik, ada input ISOFIX, dan untuk audionya juga lengkap ya, ada sampai belakang nih ada audio dari Harman Kardon, lengkap dengan speaker di sebelah kiri, dan ada armrestnya juga, tapi ini plastik ya. Untuk di atas nggak ada grab handle, cuma ada gantungan baju gini aja. Oh ya, untuk di versi hardtop ini dia juga kedapatan panoramic sunroof yang dibelah sama bar di tengah ini ya. Untuk plafonnya juga dia bisa ditutup, dia modelnya tuh kayak mesh gitu, jadi dia tetap ada cahaya yang nembus dari luar, tapi ini bisa dibuka tutup secara individual, maksudnya. Nah seperti ini, jadi kalau di depan mau ketutup tapi di belakang mau lihat bintang di luar itu juga bisa. Di sebelah kanan pun juga sama ya, audio, cup holder, armrest, dan gantungan baju. Oke, segitu aja untuk di bagian interior dari Mini facelift ini. Yuk sekarang kita keluar saja, tegakin lagi, dan kita tutup pintunya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya untuk review dari Mini facelift kedua tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.